Oke guys, kali ini gue mau bahas HP yang set standar baru untuk HP 3 jutaan, namanya Realme 9 Pro. Let's go! Oke guys, tahun lalu kita udah bahas banyak banget HP 3 jutaan dan bisa gue bilang itu persaingannya berdarah-darah ya. Soalnya pilihan bagusnya tuh ada banyak banget. Tipe-tipenya juga macam-macam, ada yang all round, ada yang stylish, ada yang gaming, dan endurance-nya tinggi juga ada banyak banget. Tapi kebanyakan mereka itu masih pakai teknologi 4G guys, sedangkan yang 5G masih jarang dipilih karena speknya masih kalah dengan versi 4G-nya. Tapi di tahun 2022 ini kayaknya trennya bakal berubah guys. Kayaknya tahun ini tahunnya HP 5G soalnya speknya udah pada gila-gila, termasuk HP ini, Realme 9 Pro. Nah, HP ini sendiri sebenarnya lumayan buat gua kaget, soalnya 2 tahun belakangan Realme Pro itu harganya pasti di atas 4 juta, sedangkan yang ini ternyata harganya 3 jutaan. Tapi yang buat gua penasaran, speknya dapat improvement yang besar banget, sampai-sampai bisa dibilang ini HP 5G 3 jutaan yang speknya paling tinggi untuk sekarang. Tahun lalu kita sempat nge-compare semua HP 5G yang harganya 3 jutaan guys, dan setelah coba HP ini selama seminggu, bisa gue bilang HP ini bisa banget loh ngebantai-bantai mereka semua. Salah satunya dari sektor performanya. Nah, biasanya kan HP 3 jutaan itu isinya HP-HP yang pakai prosesor Snapdragon 732G atau prosesor Dimensity 700 5G. Sedangkan yang Realme 9 Pro ini sebenarnya agak unik guys, soalnya prosesornya itu cuma Snapdragon kepala 6 doang, namanya Snapdragon 695 5G. Pas pertama tahu namanya, gue pikir performanya bakalan lebih lambat dari yang lain, tapi pas gue lihat skor Antutunya, gue lumayan kaget soalnya Antutunya itu udah mau mencapai 400.000. Padahal HP 5G lain, Antutunya ada di kisaran 310 ribuan, dan itu terhitung ngeri banget, apalagi ini kan cuma Snapdragon kepala 6. Dan setelah cobain seminggu, bisa gue bilang gap performanya memang terasa guys, dibandingkan HP 3 jutaan yang lain, performanya memang terasa lebih cepat dan lebih smooth. Bahkan untuk kegiatan sehari-hari, bisa dibilang kecepatannya udah mendekati Realme GT Master Edition yang harganya hampir 5 juta. User experience dari Realme UI 3.0 ini juga terhitung nyaman banget. Selain punya animasi yang cepat, tampilannya juga kelihatan simple, animasinya smooth, dan fitur-fitur serunya juga ada banyak. Salah satu yang gue suka adalah game asistennya. Menurut gue ini fungsinya banyak banget, kayak dia bisa ngatur brightness langsung dari sini, bahkan kita bisa lihat FPS-nya secara real time, dan ini jarang banget. Dan ngomong-ngomong tentang game assistance, performa gaming dari HP ini juga terhitung oke. Kalau dipakai untuk main Mobile Legends, HP ini bisa dapat 60 FPS dengan mudah, walaupun di settingan highest atau di map yang HD sekalipun. Terus kalau dipakai untuk main game-game berat kayak Genshin Impact juga masih terhitung aman. Di settingan grafis lowest 60 FPS, performanya emang naik turun, tapi kalau di set ke lowest 30 FPS, performanya jadi lebih stabil, bahkan mau dipakai war juga masih terhitung nyaman. Untuk HP 3 jutaan, menurut gue itu udah lumayan banget, tapi ada kemungkinan kalian bisa nggak dapat performa yang sama kayak gue. Soalnya performa dari HP ini sebenarnya agak dilimit sama Realme. Tapi cara buka limitnya gampang banget kok. Kalian tinggal ke pengaturan performa di bagian baterai, dan situ kalian ganti aja performanya ke mode high performance. Di settingan ini potensi prosesornya bakalan keluar semua guys, dan itu bakalan ngebuat performanya jadi lebih kenceng kalau dipakai untuk main game. Jadi ya, itu sedikit trik dari gue buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Terus selain prosesornya, layar HP ini juga dapat improvement teknologi yang besar. Tahun lalu kan HP 5G 3 jutaan itu layarnya nggak semuanya bagus ya guys ya, karena ada yang warnanya pucat, terus ada juga yang resolusinya cuma 720p doang, dan refresh rate-nya juga cuma mentok di 90Hz, dan itu masih kalah dengan HP yang masih 4G. Nah, tapi yang ini agak beda guys. Selain ukuran layarnya dibuat lebih besar, resolusi yang dibawa udah Full HD, dan punya warna-warna yang cakep, terutama kalau kita aktifin mode P3-nya. Layarnya juga dibuat lebih smooth karena refresh rate-nya dinaikin dari 90Hz ke 120Hz. Terus yang seru juga, ini HP 3 jutaan pertama yang punya variabel refresh rate dengan range perubahan yang luas banget. Jadi dia nggak cuma mentok di 120Hz atau 60Hz doang. Soalnya refresh rate-nya bisa pindah-pindah antara 120Hz, 90Hz, 60Hz, sampai 30Hz. Dan itu nggak cuma bakalan ngebuat layarnya punya tampilan yang smooth, tapi dia juga bisa ngebuat konsumsi daya dari layarnya jadi lebih irit. Nice banget. Tapi ternyata nggak sampai situ doang guys, ternyata selain prosesor dan layar, HP ini juga dapat upgrade yang besar di bagian kameranya. Biasanya kan HP 5G 3 jutaan itu resolusi maksimalnya cuma di 48 megapiksel, dan ultra wide-nya kebanyakan ada yang nggak ada, bahkan ada yang resolusinya agak nanggung. Tapi di sini spek kameranya udah dinaikin guys. Kalau dari SAR spek, HP ini udah pakai 3 kamera, yaitu kamera utamanya 64 megapiksel, 2 megapiksel makro, dan juga 8 megapiksel ultra wide. Dan secara spek ini udah kelihatan bagus banget, soalnya nggak cuma kamera
utamanya doang yang resolusinya dinaikin, tapi kamera ultrawide juga punya resolusi yang nggak nanggung. Dan untuk hasil fotonya sendiri, menurut gue ini menarik banget. Kebetulan beberapa hari ini Jakarta lagi mendung terus, jadi gue agak kesulitan dapat gambar yang terang seperti biasanya. Tapi untungnya AI-nya bisa ngebantu ningkatin kecerahan dari fotonya, sehingga hasilnya nggak kelihatan suram-suram banget. Kalau untuk warna bisa gue bilang ini jauh lebih akurat dan lebih bagus dari Realme 8 yang tahun lalu kita review. Saturasi dan kontrasnya memang masih kuat, tapi sekarang white balance-nya jadi lebih akurat dan skin tone-nya juga lebih normal, dan itu ngebuat hasilnya nggak terlalu jauh dari kondisi aslinya. Tapi yang buat gue kaget adalah ketajamannya. Kemarin gue push mode zoom-nya sampai 4 kali zoom dan ternyata dia masih bisa dapetin detail yang sangat tinggi. Kemarin gue coba cek arsip foto-foto dari HP 3 jutaan gue yang lain dan setelah di-compare, bisa dilihat lah gimana HP ini tetap bisa dapetin detail yang mantep walaupun udah diperbesar sampai 400%. Jujur aja itu termasuk gila banget sih guys, dan bisa dibilang ini kamera 64 megapiksel tertajam 3 jutaan yang pernah gue coba. Kemampuan OLED-nya juga terhitung bagus guys, noise-nya emang masih kelihatan, tapi hasilnya tetap kelihatan tajam dan punya warna-warna yang bagus. Bahkan di tempat yang gelap sekalipun, performanya masih oke. Di sini juga ada mode night mode yang bisa dipakai untuk ningkatin kecerahan dan ngebuat hasil fotonya lebih clear dari noise. Bagi gue ini lumayan banget, terutama kalau dipakai untuk foto-foto di tempat yang gelap, terutama kalau dipakai foto pemandangan kayak gini yang memang cahayanya minim banget. Terus untuk perangan videonya dia bisa record sampai 1080p 30fps, dan hasilnya sendiri untuk 1080p 30fps menurut gua udah bagus ya, soalnya ketajamannya masih oke dan warnanya juga bagus, nggak lebay. Terus stabilnya juga masih aman banget, walaupun nggak punya OIS hasilnya masih stabil dan nggak ada efek-efek jelly di pojok videonya. Jadi ini masih aman banget lah kalau dipakai ngerekam video jalan walau cuma dipegang pakai tangan doang. Paling kekurangannya walaupun dia punya kamera ultra wide, dia nggak bisa pindah-pindah antar lensa gitu guys. Dan ini juga maksimalnya cuma di 1080p 30fps karena chipsetnya nggak kuat di 4K 30fps. Sebenarnya agak disayangkan juga sih, soalnya kan gue suka nge-record video pakai HP itu biasanya resolusinya 4K 30fps. Tapi gue baca-baca di komen katanya sih kemarin lebih banyak orang yang pakai 1080p 30fps juga sih untuk keseharian, karena katanya 4K jadi ngabisin storage. Jadi gue rasa sih ini absennya 4K ini nggak terlalu masalah untuk sebagian orang. Ngomong tentang baterainya, HP ini juga punya daya tahan baterai yang terhitung mantap. Kemarin gue coba pakai seharian tanpa wifi dan gue bisa dapat screen on time yang besar. Kemarin setelah gue tes, HP ini ternyata bisa bertahan selama 8 jam lebih dengan pemakaian normal kayak browsing, streaming, foto-foto, plus main game Mobile Legends selama 1 jam. Dan bagi gue itu terhitung oke banget. Bagi gue itu udah terhitung awet banget. Kalau dipakai untuk jalan-jalan atau kerja seharian, gue rasa baterainya bakal tetap aman asal baterainya udah penuh dari awalnya. Tapi sebenarnya yang ngebedain HP ini dengan HP 5G 3 juta yang lain adalah dari chargernya. Kalau yang lain itu kan biasanya chargernya masih mentok di 18 watt, tapi HP ini chargerannya udah di outputnya itu udah dinaikin hampir 2 kalinya, jadi 33 watt. Dan dengan chargeran kayak gini, gue bisa dapat charging time yang hampir 2 kali lebih cepat juga. Kalau yang lain butuh waktu sekitar 2 jam untuk ngecas sampai full, HP ini cuma butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit untuk ngecas dari 5% sampai 100%. Dan bagi gue itu udah lumayan cepet sih kalau dibandingkan dengan HP 5G 3 jutaan yang lain. Terakhir untuk bodinya, seperti biasa HP Realme tiap tahun desainnya diganti-ganti terus guys. Dan yang untuk satu ini, gue jujur kurang suka sih. Walaupun ada teman gue juga yang kemarin bilang katanya dia suka karena warnanya kelihatan seru. Material bodinya mayoritas masih polikarbonat, tapi untuk fitur ini udah lengkap banget. Sesuai namanya dia udah support 5G, udah support NFC juga. Terus dia juga udah punya jack audio, side fingerprint, dan punya micro SD card juga walaupun SIM slotnya masih tipenya hybrid. Untuk speakernya sendiri dia cuma punya satu guys, tapi dia udah punya software peningkat audio yang udah lumayan banget kalau misalkan kita konekin ke TWS atau headphone. Jadi kalau dari tampilan gue rasa ini masih debatable lah ya, bagus atau enggaknya. Tapi kalau dari fungsi ini udah mumpuni banget sih untuk keseharian. Dan untuk harganya sendiri, Realme 9 Pro ini punya dua versi. Ada yang versi RAM 6GB, storage 128GB, dan ada juga versi RAM 8GB dengan storage 128GB. Dua-duanya udah support 5GB dynamic RAM expansion dan harganya itu mulai dari 3 jutaan. Untuk harga yang mulai dari 3 jutaan, gue rasa HP ini dapat upgrade yang besar kalau dibandingkan dengan HP 5G 3 jutaan yang lain. Dan gue rasa itu bakal ngebuat HP ini bisa ngeset standar baru untuk HP 3 jutaan, terutama yang untuk HP 5G-nya. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih guys? Apakah untuk harga segitu Realme 9 Pro ini good deal atau biasa aja? Yuk langsung aja sharing-sharing pendapat kalian di kolom komentar di bawah, biar gue juga tahu kira-kira pendapat kalian seperti apa tentang HP ini. Jadi ya mungkin segitu aja sedikit curhat-curhat gue tentang Realme 9 Pro.
Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe biar kita bisa ngobrol-ngobrol tentang HP lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton guys, sampai jumpa di video-video gue yang berikutnya. Ciao.